Video ini pasti akan disukai oleh para netizen Harry Pras. Kenapa? Video ini adalah lanjutan dari video saya yang kemarin, yang dimana masih tetap saya meminta atau berharap Bahar Smith berani untuk menghadapi saya dengan beberapa tantangan saya dalam beberapa hari ini, terkhusus duel fisik yang saya sampaikan. Kenapa orang seperti ini memang harus diberi pelajaran, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, dengan berbagai macam rekam jejak digital Bahar Smith, rekam jejak tindakan kekerasannya kepada orang-orang yang tadi video-videonya saya tayangkan. Harusnya ketika ada isu atau kabar bahwa dia ditantang fight oleh Harry Pras, dia gatel tangannya untuk mukul orang. Tapi sampai hari ini, tak ada satupun dia berani memberikan jawaban kepada tantangan saya. Ada apa, Bahar? Koar-koar mukibinnya. Nih, ada mukibinnya yang koar-koar di kolom komentar. Harry Pras nentang kok pakai syarat. Syaratnya biar gak jadi. Tanpa syarat dong. Berani gak? Ya berani. Berani. Gak ada orang yang takut. Gak ada. Sekalipun saya kalah, gak ada istilah takut. Cuman, apakah kita di dalam hal seperti ini hanya sebatas untuk memuaskan hawa nafsu saja? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu ingin mukul Bahar? Oh tidak, teman-teman. Apa yang saya lakukan harus ada dampak kepada masyarakat secara luas. Harry Pras berantem, fight, duel di ring dengan Bahar Smith. Tujuannya untuk apa? Untuk have fun, untuk senang-senang, untuk mencari uang, atau ingin mendidik umat. Ini kan pemikiran dangkal oleh kibinnya Habib, seolah-olah saya takut ngadepin Bahar tanpa syarat. Berani saya. Tanpa syarat, tanpa aturan, dimanapun duel di hutan, ayo berani. Apalagi di ring. Tapi kembali lagi, saya tidak ingin mengikuti hawa nafsu dalam rangka melakukan tindakan kekerasan seperti ini. Apalagi Bahar sesama muslim dengan saya. Memukul sama muslim itu terlarang. Tapi kan Muhyiddin Bahar Smith ngajinya sudah jauh. Jadi boleh mukul sama muslim. Berantem sama muslim dalam tidak ada perkara apapun boleh. Ya seperti ini nih. Pendidikan agama sebenarnya sudah dijadikan kedok bagi mereka untuk memuaskan hawa nafsu. Saya datang ke Kresek. Biar tahu siapa yang punya nyali. Abang saksi kan, Bang? Nih, bentar nih saksi. Saya nunggu di tempat sepi. Sendiri, saya sendiri kan? Jangan. Kalau memang punya nyali, nah sekarang udah tahu lah. Siapa yang punya nyali? Saya datang ke Kresek. Kalau muslim datang ke Kresek. Kepada Harry Pras, kemana nyali Anda, Bahar? Sebenarnya tantangan saya dari awal itu tantangan agar Bahar Smith jujur, tulus mengajarkan umat ini bagaimana Islam yang sebenarnya. Tapi apa? Dia memilih untuk membodohi umat, menipu umat, membohongi umat. Dalam tubuh saya mengalir dalam Rasul. Diam! Penipu. Orang penipu seperti Bahar masih ada saja yang membela. Yang membela siapa? Ya kibin yang tertipu dan jadi penipu. Seperti zombie, teman-teman. Orang yang sudah tergigit doktrin Habib itu seperti zombie. Nular. Penipuannya nular. Sama-sama jadi penipu jatuhnya. Gerombolan penipu mereka. Duel, ayo Bahar. Kita duel, Bahar. Kalau memang syarat agar Anda berani untuk memaparkan dalil yang saya tanyakan, harus fight dulu. Ayo kita fight dulu. Tapi dengan syarat. Ditonton publik secara luas, Bahar memaparkan dalil yang saya tantang untuk dia sampaikan kepada umat. Dhaif, sahih, maudhu. Kalau dalilnya tidak ada, ngaku saja kalau dia nipu kepada orang. Sebegitu simpelnya. Siapapun yang nantang Harry Pras, buktikan dulu kalau mereka benar. Ya, buktikan. Nantang Harry Pras, kalau Harry Pras berani fight, menang katanya, lanjutkan bahas Habib. Tapi kalau kalah, stop bahas Habib, hapus semua kontennya. Apa ini? Dia membuat syarat yang begitu banyak. Ketika Harry Pras minta satu syarat kepada mereka, mereka tak berani, mereka bencong mereka itu. Ya, nantang Harry Pras. Kalau menang lawan saya, dunia akan mengakui kehebatan Harry Pras. Dan silahkan lanjut bahas tentang takhayul khurafat bid'ah. Tapi kalau kalah, maka tutup perguruan dan tutup channel YouTube. Persyaratannya sangat luar biasa banyak, teman-teman. Tapi Harry Pras cuma minta satu syarat kepada orang ini, takut dia, melipir dia. Gak tahu dia mau jawab apa. Saya kan bukan ulama, saya bukan ini. Kalau Anda bukan ulama, ngapain Anda sok-sokan mau bela ulama? Wong ulamanya sendiri takut hadapi Harry Pras. Bahar Smith takut menghadapi Harry Pras. Adi Hidayat, saya sampaikan 5 poin secara terbuka publik. Adi Hidayat bisa nyimak pertanyaan saya. Gak perlu Adi Hidayat yang turun. Utus santrinya untuk menjawab Harry Pras. Gak ada. Apalagi sekelas fighter-fighter ini. Yang kesehariannya cuma memuaskan hawa nafsu untuk mukul-mukul orang. Tantang sana, tantang sini, tantang sana, tantang sini. Ketika mati ditanya man robbukah, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Ada satu orang lagi, ini orang sama. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad.
Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? "Habib Abdullah Al-Haddad." Waduh. Kenapa? Ya membela Habib kan. Oh, guru-guru kami Ajur Ubaidillah, Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad. Abdul Somad banyak juga nipu orang. Bilang kepada orang, kalau jalanan di Tarim tak diaspal karena menghargai perjuangan para wali katanya. Jangan salah, di Tarim tuh kaya raya. Padahal tercatat nomor 2 di dunia paling miskin. Banyak nipu orang, teman-teman. Terus solusinya bagaimana? Harus dibela oleh para penipu juga. Sama seperti Bahar Smith. Bahar Smith dibela juga oleh gurunya Rizik Syihab. Dikira sedikit yang ikut Rizik Syihab. Bahar Smith dibela sama Abdul Somad, sama Rizik Syihab, sama Ustadz ini. Para pembelanya sama. Harus nipu juga kepada umat. Untuk apa? Orang yang dibelanya disanjung-sanjung. Ya, kehadiran Heri Pras di sini untuk mengajaknya orang-orang yang masih awam untuk mikir. Ya, silahkan dipikir. Nih, secara terbuka, umumkan kepada publik. Saya tantang Bahar Smith untuk duel. Kalau memang syarat agar dia mengajarkan ilmunya tentang surah Yasin itu. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal, setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Tentang Allah yang mengatakan kepada manusia, kamu kiai kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu ustadz biadab. Kata Allah, kamu kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang dalil-dalil itu ada di dalam ajaran Islam dan syarat Bahar Smith untuk mengajarkan dalil itu, menyampaikan dalil itu di surat apa, ayat berapa, di kitab hadis siapa, halaman berapa, terus takhrijnya bagaimana. Untuk mengajarkan itu Bahar Smith harus duel dulu dengan Heri Pras. Monggo, tentukan jadwalnya Bahar Smith. Saya orang yang sportif, tidak semerta-merta nentang orang langsung bikin agenda. Tantangan terbuka, Bahar Smith harus datang ke sini. Enggak, setujui dulu tantangannya, buat kesepakatan di awal, kesepakatan bersama, baru laksanakan. Agar apa? Agendanya tertib dan berjalan sebagaimana mestinya. Bukan ujuk-ujuk bikin event Heri Pras versus Fulan. Pokoknya Heri Pras harus datang pada ini, tanggal ini, jam segini. Bukan seperti itu caranya. Caranya bagaimana? Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan persetujuan. Bukan cuma ketentuan, tapi persetujuan dua belah pihak, harus ada kesepakatan bersama. Makanya di sini kira-kira Bahar Smith akan berani dengan kesepakatan yang saya buat. Agama ini bukan untuk dijadikan bahan nipu orang. Kenapa? Kalau orang seperti Anda, Bahar, sudah nipu orang berani terang-terangan dan dibela oleh Rizik Syihab beserta gerombolannya, artinya kalian sudah menjadi gerombolan penipu di Indonesia. Tak terima dengan julukan ini, proses hukum kalau berani. Silahkan proses hukum kalau berani. Heri Pras menghina ulama, Bahar Smith, Rizik Syihab sebagai julukan penipu. Buat laporan ke polisi. Kita tanding secara hukum atau secara fisik atau secara intelektual.